Yes, Lord Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Raja yang layak disembah, Kau Raja yang layak ditinggikan dan diagungkan untuk selamanya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu di tempat ini, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu.
yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Yesus adalah segalanya, amin. Kita siapkan persembahan kita yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi, untuk nafas yang indah ini Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini Bapa untuk memuji-muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarkanlah persembahan ini Bapa untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara
bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari sama-sama kita akan pujian yang dari awal. Katakan, Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Katakan, ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh Pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, hanya Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
selain Kau. Yesus, Mari jemaat Tuhan sendiri dengan pujian ini. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus hanya Kau. Tiada lagi ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Mari luangkan waktumu fokus menyembah Yesus. Saudara butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Mari yang butuh Yesus, sembahlah Dia. yang ku andalkan melebihi siapapun juga.
Sudah dikatakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Dalam hati kami ya Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oke, tema hari ini kita akan berjuang dan bangkit kembali bersama Tuhan. Ya, jadi hari ini banyak yang mengatakan dengan istilah-istilah baru ya, move on. Nah, kebetulan kemarin saya diskusi dengan Pak Pastor Petrus ya, kita mendapatkan satu video yang sangat berbahaya. Salah mengartikannya dan fenomena ini yang terjadi di dunia ini, intimidasi yang begitu kencang, yang begitu mempengaruhi kita ya. Kita tahu ada yang pamer kekayaan ya, yang dikatakan sebagai flexing ya, nipu dan sebagainya. Anak-anak muda yang berpikir bahwa berkat dunia itu ternyata bisa ekspres dan sebagainya ya. Dan di beberapa pelayanan saya, karena di dalam dunia usaha banyak yang terjebak ya, banyak yang tidak mengerti apa sih, kenapa sih dia ada, kenapa sih kita mesti mempunyai komunitas yang begitu luar biasa, kenapa sih kita harus mengikuti ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Oke, kita akan lihat videonya, silakan. Ini di Jepang heboh ya. Itu dikatakan hikikomori, silakan. Ada satu fenomena yang menarik yang sekarang sedang terjadi di Jepang, yaitu hikikomori. Hikikomori itu orang-orang yang tidak mau keluar dari kamar, tidak mau keluar dari rumah, makan di kamar, makan di rumah, sampai rumahnya berantakan, kotor, dan dia tidak mau menerima pengobatan, tidak mau ketemu orang. Ini kayak orang yang depresi. Awalnya dikira ini hanya anak-anak remaja milenial yang kecanduan video game. Tapi ternyata di Jepang yang banyak itu orang-orang berusia sekitar 50 tahun, laki maupun perempuan. Mereka mengurung diri di kamar, di dalam rumah, tidak mau ditemui siapapun, temui pekerja sosial, tidak mau dibantu, tidak mau dibawa ke rumah sakit, tidak mau terima obat. Mereka seakan-akan pengen mati saja. Dan setelah ditelaah, setelah dievaluasi, beberapa kasus itu karena mereka kelihatannya malu, kehilangan pekerjaan, dipecat dari pekerjaan. Mungkin bagi orang Jepang itu sebuah kehormatan ya. Dan kemudian mereka hidup di dalam rumah, menggantungkan hidupnya pada orang tuanya yang sudah sepuh, sudah usia mungkin 70, 80, dan saat orang tuanya meninggal, mereka perlahan juga menjadi sakit, melemah, dan menuju kematian.
Dan ini sebuah fenomena yang marak di Jepang. Tidak mudah membantu orang-orang semacam ini karena mereka sudah tidak punya tujuan hidup. Kalau mereka dipaksa-paksa, mereka semakin mengeras, semakin tidak mau berkooperasi. Jadi satu-satunya jalan adalah memberi mereka ruang, memberi mereka kebebasan. Ya intinya memberi mereka ruang untuk berkontemplasi. Dan kata-kata yang paling kuat yang bisa diberikan untuk memberikan motivasi adalah kamu nggak usah membuktikan apapun. You don't have to prove anything. We are just glad that you are alive. Kami sudah sedang bahwa kamu masih hidup. Orang-orang hikikomori ini sudah kehilangan tujuan hidup. Yang bisa memotivasi mereka adalah tidak boleh diberi tekanan, tidak boleh diberi paksaan, tapi diberi motivasi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kami sudah senang bahwa kamu masih hidup. Terus Luar biasa ya. Tapi kita di sini sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Kita ada Yesus ya. Luar biasa. Kita akan move on in the spirit of God. Ya, di Filipi 4 ayat 6-7 ya, tadi saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Yahweh dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Yang lebih daripada apapun di dunia ini adalah di dalam setiap kita adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Yahweh kepada setiap kita yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin ya. Luar biasa. Jadi jangan terkecoh. Hanya Tuhan, hanya Kristus yang kita andalkan dan kita percaya. Oke, next. Ya, kita lihat dasar firman-Nya. Kita harus move on, kita harus bangkit kembali, ya. Dan kita yakin rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk setiap kita. Yakin ya. Mazmur 37, 23, 24. Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Kata kunci ya. Ya, ketika dia berkenan, diberikan langkah-langkah. Diprotek. Yakin dan itu pasti. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Yahweh lah menopang tangannya. Ya, ini saya pernah ngalamin bukan enggak. Ya, hari itu Pastor Petrus dia lihat saya juga tutup 1-2 perusahaan lepak yang beralamat juga di sini. Ya, begitu pandemik datang luar biasa. Yang digoncangkan ternyata harta ke-6 Pak. Ya, harta itu ada harta rohani, harta jiwa, harta tubuh. Harta rohani, harta jiwa, harta tubuh itu melekat. Harta rohani kita, the spiritual, ya, of me, dimulai dari saya. Ya, kemudian harta keempat yaitu keluarga. Yang kelima adalah network, ya, hubungan kita. Even di dalam komunitas yang kita bangun, yang keenam harta benda. Yang digoncangkan di pandemik itu, di apapun adalah harta yang ke-6. Waktu itu ngomong sama Pastor Petrus, gimana nih? Diminta didoain. Pak Petrus gak sadar itu saya di dalam goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan harta ke-6 Pak. Pastor Petrus juga bilang, kita juga loh Pak, kita gak bisa bayar sewa. Oke, maunya gimana? Sekian aja, oke. Jadi udah gak mikir gitu loh. Karena kita doa, dikuatkan gak mikir, oke aja. Oke aja. Padahal saya juga butuh Pak, bukan gak butuh. Wah waktu itu dahsyat, bertubi-tubi. Ya, salah satu juga ada investasi yang problem Pak. Wah problem banget sampai hari ini juga gak balik. Tapi itu harta ke-6 loh Bapak Ibu. Kita itu nyari hartanya yang ke-6, bukan mencari
Kerajaannya Yahweh dan kebenarannya, bukan. Carinya yang harta keenam terus. Nah itu yang tadi gitu loh. Dia nggak bisa move on. Dia pikir seperti lagu nih, the end of the world. Udah selesai, saya tunggu aja deh. Orang tua saya masih ada uang, dia juga makannya dikit, saya makan aja terus. Itu fenomena yang terjadi. Saya dapatkan video ini dari Bapak Harjanto Halim ya. Beliau adalah founder daripada Marimas. Ya, mereka juga pernah tinggal di US, pelayanan di US. Di Indonesia mereka pelayanan sangat luar biasa ya di Semarang. Dia mencari gitu apa yang lagi tren. Jadi apa yang digoncangkan ternyata harta keenam. Oke, next. Ya, ini firman satu lagi. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu tidak dapat menanggungnya. Oh dapat menanggungnya. Kamu dapat menanggungnya, bukan tidak dapat loh. Firman Tuhan, ya dan amin. Oke, next. Kita lihat ya, Thomas Alva Edison. Ini pola pikir dia. I have no fail. I just found 10,000 ways that will not work, dia bilang. Saya bukannya gagal loh, saya hanya menumpukan 10.000 jalan yang tidak berfungsi. Oke, jadi jangan memakai jalan yang tidak berfungsi itu. Coba kalau dianya tidak berpikir seperti ini, dia berpikir, aduh gila, gua gagal nih, aduh gua problem, aduh gimana, gua malu. Ya, nggak ada listrik loh sekarang ini, nggak ada yang kayak gini-gini loh, nggak ada. Dia ketemu nih. Jadi pola pikir kita masih benar. Pola pikirnya tidak bisa seperti fenomena yang terjadi di Jepang, hikikomori. Ingat loh, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Dia memberikan talenta dan Dia memberikan satu misi kepada setiap kita. Dan selalu di Yeremia bilang indah pada akhirnya. Ya, kita mengembang yang namanya amanat agung. Oke, next. Jadi ada 5 langkah ya, bagaimana kita kelola sebenarnya intimidasi dunia ini. Ini saya ngalamin, saya nulis juga ya dengan teman-teman semua. Kita sharing ya, kita dapat 5. Mungkin ada 6, 7 ya karena masing-masing yang kita hadapi berbeda-beda. Coba pikirkan bagaimana algoritma di dalam diri kita ini, algoritma ya yang milenial tahu nih, pola-pola yang terjadi, ini terintimidasinya di mana? Gimana jalan keluarnya? Ya. Lagu tadi sangat menginspirasi setiap kita bahwa kita hanya mengandalkan Yesus. Dan hanya Dia yang kupercaya loh, yang kita andalkan, dipercaya. Oke, sadari bahwa setiap orang pernah gagal, pernah jatuh. Akuilah kegagalan dan bangkit kembali. Ya. Patahkanlah pikiran negatif dan trauma masa lalu. Mencari Tuhan sebagai sumber kemenangan, pegangan dan dasar di dalam our faith, kepercayaan kita, agama yang kita anut. Coba lagi dengan cara yang berbeda ya, improvisasi dan cari solusi. Oke, kita mulai nomor 1. Next. Ya, sadari bahwa setiap orang pernah gagal. Ya, saya pernah sharing juga bahwa masalah itu saya yakin Tuhan yang ngasih kepada setiap kita loh. Dia mau supaya kasih karunia kita juga ini bertumbuh. Bertumbuh kasih karunia demi kasih karunia. Yang datangnya ketika kita mengasihi Dia. Melakukan amanat agung. Mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Menjadi pelaku firman. Oke? Definisi gagal. Apakah ada yang belum pernah gagal? Saya yakin semuanya gagal. Kegagalan bukanlah hal yang menakutkan dan bukanlah akhir segalanya. Bukan hikikomori, ya.
persepsikan kegagalan secara positif, ya. Cari kenapa sih gitu. Dan akan membuat kita bangkit. Ya, kita akan ulang lagi ya, kalau di sekolah, di university, begitu kita dapat E, ya remedial kan, coba lagi. Ya cuma ada batasnya, tidak coba lagi sampai A, nggak mungkin. 1-2 kali juga sama. Ya kita juga di dalam menuju proses sukses, ya. Sukses itu tidak tek besok sukses, kagak ada. Terus yang kita lihat beberapa waktu lalu investasi segala macam juga nggak gampang gitu loh. Mana ada sih taruh duit 1 bulan dapat 5% cuan, 10% cuan, ya lebih daripada 2% aja udah sangat mencurigakan. Kecuali kita dagang sendiri, oke? Itu beda, oke? Nomor 2, ya ini firmannya ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, mau ini, mau itu dan sebagainya. Tetapi keputusan Tuhan, keputusan Yahweh lah yang terlaksana. Biasa orang bilang gini kan, kamu bisa sih planning, tapi belum tentu. Tuhan yang menentukan kok, gitu. Jadi kita mesti mengandalkan Dia kan, percaya kepada Dia. Ya jangan sampai kita down, jangan sampai kita problem. Oke, nomor 2, akuilah kegagalan dan bangkit kembali. Ya, statementnya yang sangat luar biasa. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Gagal bukan penghalang bagi kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita berpikir, waduh udah segala-galanya nih. Nah untung kegagalan pertama saya juga pernah sharing, itu di SD kelas 3 tidak naik kelas. Ya kan? Tapi yang menyelamatkan saya kan firman Tuhan. Matius 5:41. Jika seseorang mengajak engkau berjalan 1 mil, ajaklah dia berjalan 2 mil, gitu ya. Kegagalan, kesalahan bukanlah jembatan menuju sukses, titik balik kepada kesuksesan, ya. Itu adalah jembatan loh. Titik balik. Oke, nanti saya terangkan. Jangan berhenti berpikir dan berusaha, cari solusi. Oke, next. Dukungan, ya. Di sini dikatakan kalau bahasa Inggris sih biasanya sometimes we win, sometimes we lose. Ya, hari ini kita nggak pakai lose, kita pakai learn. Kita harus belajar cari solusi. Oke, next. Ya. Tetapi kamu ini, ya ditawari ya, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ini ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dia bersama dia sejauh 2 mil. Ya, Matius 5:41. Ini yang saya cerita. Kegagalan saya tidak naik kelas loh. Ya kan? Terus guru bilang, kamu yang tinggal kelas. Dia juga lupa nama saya waktu itu kelas 3 SD. Kamu duduk paling depan katanya. Jadi kita sekolah di sekolah Kristen, tiap pagi itu kan ada firman. Terus dia nanya, kamu mengerti gak firman itu? Ya kita kelas 3 SD enggak ngerti. Itu loh katanya. Ini firman loh bagi kamu yang tinggal kelas. Wah Tuhan baik ya. Saya kalau baper waktu itu, kalau udah bisa baper, mungkin kelas 3 waktu itu, anak-anak kalau yang sekarang mungkin bisa baper ya kelas 3. Waktu itu ya umur kelas 3 ya umur 9-10 loh. Enggak baper, diam aja. Oh iya, kamu loh yang tinggal kelas. Itu loh firmannya. Kalau orang-orang belajar 1 jam, kamu harus belajar 3 jam. Kamu mengerti gak? Iya Bu. Dalam hati, senang juga dong. Oh ini loh jalannya, untuk naik kelas. Sesederhana begitu loh Bapak Ibu. Sederhana kan? Firman itu sederhana sebenarnya. Kita jangan menurut pengertian kita. Kepo gitu loh. Ini apa ya? Ini enggak sederhana. 1 jam, 3 jam. Jadi di dalam komunitas kerajaan Tuhan, di dalam komunitas kerajaan yang Yahweh berikan kepada kita, itu kita nggak tahu loh akan ada apa. Kadang-kadang ada teguran, kadang-kadang ada suruh kita juga ngajar karena kita dapat experience ya, it's our experience ya di dalam pekerjaan atau di dalam rumah tangga kita, itu juga dikasih tahu kayak begitu. Tapi ya kita sharing lah. Di ibadah-ibadah kita mendapatkan firman, bukan siapa yang khotbah loh, tapi firmannya yang menghidupi kita, ya kan? Nah, saya pulang, ya saya belajar 3 jam, 1 jam,
2 jam, anak kelas 3 loh, boring banget. Ya, apalagi sekarang, orang kerja, wah boring banget nih, gua mau di kafe, gua mau di apa dan sebagainya. Jangan, ikutin apa kata hatimu. Ketika kamu berdoa, kamu mendapatkan hikmat Tuhan, itu yang kita pegang, bukan yang lain-lain. Ya karena Kristus yang kita andalkan, karena Kristus yang kita percaya kan. Oke, next. Patahkan pikiran negatif atau trauma masa lalu. Dampak yang terjadi ya ketika kita bisa patahkan ya. Waktu itu saya coba bangkit. Oh iya loh, gampang banget. Ya, satu bulan, 2 bulan belajar dengan 3 jam. Sampai hari ini saya masih baca buku. Masih baca Alkitab, baca buku ya. Sekarang juga gampang banget ya, karena videonya banyak dan sebagainya gitu ya. Bisa denger gitu, tapi yang benar, banyak yang enggak benar. Dan menurut saya sih, ya yang enggak benar Pareto Pak, 80%, 20% yang benar. Malah mungkin 10% kali yang benar sekarang. Beritanya yang lagi heboh sekarang ini, wah diintimidasi, perang ini, pembunuhan ini, waduh. Dari pagi ya, ke kantor lihat beritanya itu. Sampai ke rumah makan, nonton TV, beritanya itu. Sampai malam, beritanya itu. Bayangkan tuh, intimidasinya kayak gitu. Fokusnya kita ke sono. Padahal ada fokus yang lebih penting lagi kan. What next untuk kita? Apakah kita udah bangkit? Apakah kita udah sembuh? Apakah kita udah pulih? Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kita sudah menjalankan amanah daripada Yahweh? Ya kan? Upahnya besar. Jamin, saya jamin. Itu saya ngalamin pribadi. Ya, tidak khawatir, tidak takut gagal, tidak takut salah, tidak membatasi diri, berani mencoba. Oke, kita lihat firman-Nya. Ini yang tadi saya bilang, damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi jangan pikirkan yang lain-lain. Saya berpikir damai sejahtera Tuhan ya, itu nomor 1 loh, harta yang paling tinggi dibandingkan dengan 6 harta lain. Tapi kitanya itu diintimidasi oleh gaya tarik bumi ya, 9,8 detik, 9,8 km per detik kalau nggak salah, gaya tarik bumi, set gitu, ditarik, mikirkan yang harta dunia melulu. Khawatirnya di situ. Padahal ketika kita mengandalkan Dia, kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus dan percaya kepada Dia, yakin. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Luar biasa ya. Luar biasa. Amin. Oke, next. Ya. Tapi harus menjadi pelaku firman. Harus move on, harus dikerjain. Ya, di sini Thomas Alva Edison juga ngomong nih. Dia bilang ayo melangkah, kerja. Ya, ini statementnya presiden kita juga. Kita harus lakukan loh. Jangan mikirkan diri sendiri, jangan mikirkan yang lain-lain gitu loh. Ya, dikatakan di sini angan-angan, jenius, pinter itu cuma 1%. Ya. Itu memang udah kebentuk, kadang-kadang kalau kita nggak latih, itu kita cuma apa? Bahasa Indonesia itu wacana melulu, wacana demi wacana tapi nggak kerjain. Yang dikatakan di sini 99% adalah perspiration. Perspiration itu apa? Keringat. Kerja. Harus kerja dong. Jangan dibalik. Makannya keringat, kerjanya enggak keringat gitu loh. Ya itu kan bahaya gitu. Ya kan? Ini yang mana keringat, yang mana kerja gitu loh. Yang mana kerja, yang mana kun. Kun itu tidur ya gitu. Oke? Jangan menjadi apa Pak? Hikikomori gitu loh. Diem.
beresin barangnya aja udah gak mau. Nah ini hati-hati di rumah, periksa di rumah, pulang di rumah, ini ada yang berantakan gak? Wih bahaya ini. Ini takutnya nanti menjadi satu habit lama-lama yang gak baik itu bertambah-tambah loh, hati-hati. Oke, next. Oke, ini jangan lupa loh, nomor 4 ini sangat luar biasa. Kita kadang-kadang larut dengan segala hal, tapi kita gak mencari Tuhan sebagai sumber kemenangan. Berada di dalam, tadi yang saya juga sudah sampaikan, komunitas kerajaan Tuhan. Ada di dalam ibadah, oke? Kita mesti loyal to process. Nah, lagunya tadi, percayalah kepada Yahweh, Tuhan kita, dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Udah gagal, waduh bosiau, umur udah gak ada, udah jam 6 sore nih, gitu misalnya kan, katanya begitu, problem, oke? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita lihat juga Kolonel Sanders ya dari Kentucky, yaitu juga umur 60 loh. Dia baru start. Kalau baca ceritanya, waduh gagalnya minta ampun. Ya kan? Saya pernah nonton videonya juga luar biasa. Ya, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, ada satu yang saya layani juga. Wah, waktu itu dia suka banget minta-minta uang. Terus waktu itu saya pikir, Cok Hosim, orang Chinese bilang Cok Hosim, berbaik hati gitu. Ya kasih aja, kasih. Gila. Saya lama-lama pikir, ini kayak 3 tahun dia minta melulu gitu loh. Enggak deh. Terus akhirnya dia bilang, ini bener loh. Nah akhirnya apa? Karena dia ngomongnya gak bener kan, kita gak mau ngasih lagi. Terus terakhir, ini bener loh, saya bener-bener, saya mau dagang bakmi katanya. Saya dikasih tempat oleh temen, Bapak juga kenal. Gitu. Akhirnya saya berpikir, kayaknya benar, saya telepon teman saya, iya bener loh, dia bener-bener kekurangan modal banget, gue udah bantu dia Pak katanya. Terus ketemu, ngobrol sebentar, saya bilang ini terakhir loh ya, kalau kamu dari uang ini kamu gak bisa menghasilkan, ya saya minta maaf, kemarin-kemarin itu dalam 3 tahun saya ngerusakin kamu gitu loh. Saya ngerusakin kamu, karena kamu minta ikan melulu. Kamu gak berusaha datang, pasang pancing, terus kail ikan, terus dapat. Oh itu lebih nikmat, itu yang namanya damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang Yahweh berikan kepada setiap kita. Kita usaha gitu loh. Itu baru kamu dikasih harta yang paling rendah, namanya apa? Harta benda. Tapi harta yang paling tinggi adalah roh. Bagaimana kita membangun the spirit of God ya in our life. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke? Next. Yang ya nomor 5 ya. Kita harus coba dengan cara yang berbeda. Ya, pelajari kesalahan yang lalu, identifikasi, upgrade, progress. Kita bikin improvement, cari cara yang berbeda. Nah ini yang paling penting. Ya, kalau kita jangan sok kepo-kepo ya. Kita jangan sok pinter, padahal bukan ahlinya ya. Saya juga sama, kita baca buku, punya referensi dan sebagainya. Konsultasikan kepada personal yang kompeten. Kita mesti cari mentor. Saya juga kurang nih. Waduh, gimana nih? Pastor Petrus bilang khotbah, ya saya konsultasi dulu Pak, gimana nih topiknya? Ini kira-kira ada konsultasi dulu, jadi kepo-kepo tak gitu, nggak bisa gitu, ya. Dan kita harus bangun, tadi harta benda loh, ini harta hubungan, network. Jadi jangan ketemuan yuk, malas gua. Ini ada seminar yang gratis, aduh malas gua. Ini ada mesti masuk komunitas persatuan, saya dulu di kosmetik, persatuan kosmetik seluruh Indonesia, malas gua, kagak kayak gitu. Saya di Perkosmi itu udah kurang lebih hampir 40 tahun. Jadi pun kadang-kadang nggak hadir diteleponin gitu loh, Pak, datang aja Pak, datang aja. Karena kita udah bangun network. Ya, kita mau mencari harta yang ke-6 ini pun itu kalau memang Tuhan
berkati itu jalan Pak, serius. Saya ngalamin bukan kagak gitu loh. Jadi terpuruknya kita ini, Tuhan tolong sebentar aja Pak. Itu hitungan bulan, tak dia naik. Ya. Pastor Petrus bilang, sekarang berubah loh, ibadah 2 kali. Hah, 2 kali Pak? Iya. Waduh puji Tuhan loh. Saya bilang haleluya gitu loh. Ayo Pak, bisa gak Pak? Saya gak bisa bilang enggak loh Pak. Saya pikir gak ada istri lagi kagak ada, lagi keluar kota. Bisa, biasanya kan tunggu ibu gitu. Saya kan bilang sebentar Pak, saya tunggu dulu. Enggak, harus gitu Pak. Jadi memang begitu, harus kayak begitu. Jadi gak bisa kata lain. Oke, next. Ya, di pendukung firman-nya. Tetapi seperti ada tertulis ya di dalam firman, demikian oleh Rasul Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya ya yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kembali kepada amanat agung loh, kasihilah Tuhanmu Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segala kekuatan. Oke? Terus kasihilah sesamamu manusia. Itu kan yang sebenarnya yang dititipkan kepada setiap kita. Oke, next. Ya, ini Albert Einstein ya. Dia bilang apa? Insanity. Doing the something over and over again and expecting different result. Jadi dia bilang gini, kayaknya sakit jiwa deh. Kalau sudah tidak terbukti, tidak berhasil, kamu lakukan lagi gitu. Udah tahu kalau bangun siang, telat ke kantor, itu pasti absensi merah. Sudah tahu kalau anak-anak sekolah, ya dia sekolah lewat daripada guru bilang peraturan sekolah jam 7, dia datang jam 8, jam 9, mood. Dia pakai mood. Mood itu kan pengertian sendiri gitu kan. Itu pasti tidak bakal berhasil, tapi dia terus lakukan hal itu. Dia bilang insanity, insane. Sakit jiwa dia bilang. Ya kan? Jadi dia harapkan hasilnya baik, tapi kerjanya 1 jam. Begitu kita lihat Elon Musk, apa yang dari harta dunia yang mereka cari, mereka ekstra keras. Nah, bayangin kalau kita ekstra keras mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Wah, itu lebih luar biasa. Semua akan digenapi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digenapi di dalam nama Yesus. Amin ya. Ya, artinya kalau kita tidak berhasil harus mencoba lagi dengan cara berbeda. Berada di komunitas yang benar. Di mana hadirat Yahweh ada. Oke. Di pertemuan-pertemuan yang Pastor Petrus bikin ya, ada komselnya ya, komunitas selnya, hadir nggak? Waduh, alasan kiri kanan ini nomor 1 nih, harta nomor 1 kita, alasannya ke harta nomor 6 gitu, ya kan berbeda gitu. Oke, saya kira dari saya sekian ya. Coba yang terakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kembali kepada amanat agung, mengasihi Tuhan.